Ya. Dengerin doang nggak diamalin, sayang. Saya coba amalan, saya kutip dari ya Al-Manhaj or ID. Ya. Apa itu? Amalan agar dimurahkan rezeki. Saya hanya menyampaikan saja ini, ya, dari tulisan seorang ulama. Amalan apa agar dimurahkan rezeki? Gitu. Dimurahkan, dimudahkan, dilapangkan, diluaskan. Saya jabarin lagi itu, saya tambahin dah. Mohon maaf ini yang penulis. Yang pertama apa? Agar kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya apa? Di sini tercatat 4. Kalau 7 nanti saya dimarahin Pak Ustaz Maroto ini. Kelamaan kalau 7. Sambil 4, di sini 4 memang penulisnya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau ingin rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Misal, saya sudah sholat rajin tapi rezeki pas-pasan, mungkin akan diberi rezeki oleh Allah di surga nanti. Rezeki surga itu lebih mahal, lebih utama ketimbang rezeki dunia, itu kata sufi. Kenapa? Di sana itu rezekinya abadan, selamanya ada di surga, kata Ustaz Manoto. Kalau di dunia bakal meninggal. Rezekinya banyak Bang Udin, misal punya mobil mewah, rumah mewah, meninggal, ditinggal Bang Udin. Makanya kata sufi, rezeki yang paling utama ya nanti ya akhirat kalau bisa. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai 47. Saya ngejelaskan semuanya, saya ambil yang penting saja, yaitu ayat 42. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar. Jadi malaikat nanya, orang berbondong-bondong ke neraka Sakor. Lantas malaikat nanya, ma salakakum fi saqar. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor, neraka Sakor? Dalam ayat 43-nya yang disebut, yang dijawab pertama, qalu lam naku minal musallin. Apa itu? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Begitu. Jawaban pertama yang diucapkan adalah, kenapa masuk ke neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Hati-hati dah yang ninggalin sholat. Saya pernah nyampaikan, kalau beragama Islam, I-nya apa? Sholat Isya. S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya. Kalau kita merasa beragama Islam, jangan tinggalkan Islam. Itu praktisnya begitu. Makanya batasnya orang Islam, orang mukmin dengan orang kafir gampang di sholatnya.
berasa orang Islam, mohon maaf ini, pada seorang beriman tapi tinggalin sholat, ketahuan itu, batasnya udah ketahuan jelas itu. Mohon maaf ini. Mudah-mudahan jamaah mushola musyarafah diberi istiqomah sholat 5 waktu walaupun sesibuk apapun. Jangan pernah tinggalin sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat wusta. Apa sholat wusta, Pak Tamam? Sholat asar dan sholat subuh. Jangan sampai dah sholat asar dikodok, misal, jangan sampai, usahakan jangan, ya, diusahakan jangan sholat wusta itu, karena jelas ayatnya wahafidhu ala sholawatil wusta. Jadi ada yang diutamakan sholat itu. Nah, usahakan jangan sampai sesibuk apapun wustonya itu. Ya. Qalu lam naku minal musallin. Yang kedua yang disebut apa? Walam naku nut'imul miskin. Kami dahulu tidak memberi makan orang miskin. Hati-hati. Kalau kita mampu, was tengok tetangga kanan kiri. Karena ini termasuk yang kedua. Jawaban orang-orang yang masuk ke neraka sakor ditanya. Jawaban kedua, walam naku nut'imul miskin. Maka jangan heran di dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Pembohong agama, itu pendusta agama. Di antaranya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Atau tidak nih, yang rezekinya moncer, melimpah ruah lebih, jangan sampai ada tetangga di sekitarnya yang kelaparan. Khawatir surat Al-Maun kena di situ. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Beragama tapi diklaim oleh Allah pendusta agama, bohong punya agama dia. Misal tetangga kelaparan, dia berlimpah ruah, misal ini mah. Kalau yang hidupnya pas-pasan, ya namanya pas-pasan, nggak bisa membantu, kan gitu. Pak Haji ini yang moncer nih, ya Pak Haji ya. Tapi luar biasa Pak Haji. Mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, apa amalan agar dimurahkan rezeki? Selalu biasakan diri untuk bangun di tengah malam. Bukan nonton bola. Apa Bang Udin? Jangan kencing doang. Tahajud, qiyamul lail. Selalu biasakan diri untuk bangun di tengah malam. Lebih bagus lagi sepertiga malam yang akhir. Ya. Jadi malam dibagi 3. Silakan tuh nanti tanya Ustaz Panoto nih, paham. Sepertiga malam itu Allah alam ya. Pak Haji dari jam berapa Pak Haji? Sepertiga malam terakhir. Jam 3 Pak Haji ya? Jam 2, sekitar jam 2 sampai fajar apa itu ya. Itu diusahakan bangun malam, diusahakan jadi kebiasaan. Saya juga lagi belajar ikuti Ustaz Panoto. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal lail fatahajjad bihi. Ya, saya potong di situ. Dan pada sebagian malam maka sholat tahajudlah kamu. Ini perintah Allah malam. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Apa jaminannya? Jelas. Ya, saya nggak usah jelasin ini. Maqamam mahmuda.
diberikan makom yang luar biasa, terpuji. Udahlah, itu apa namanya, Allah yang seperti itu, makom. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang bilang maqamam mahmuda, dunianya terangkat dan di akhiratnya juga terangkat derajatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam surat Al-Insan, ya, ayat 25 sampai 26, wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal lail fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebutlah nama Rabb Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Zikir dah tuh, pagi petang zikir terus. Kemudian apa? Wa minal lail, di saat malam tiba Allah perintahkan fasjud lahu, sujud. Bukan nonton bola. Ya boleh nonton bola, tahajud dulu dah. Fasjud lahu, bersujud. Lantas habis bersujud apa perintahnya? Wasabbihhu, bertasbihlah sebanyak-banyaknya, lailan tawila, malam yang panjang itu. Yang bulail nih, banyakin dah tasbih. Saat menjelang fajar, banyakin apa tuh? Fajar. Masa sahur, Pak Haji. Kalau masa sahur perbanyak istighfar. Lupa lagi ini. Kita bangun nih jam 2:30 misal, ya mulai tuh 11 rakaat kah atau 13 rakaat kah, lanjuti dengan tasbih. Saat masa-masa menjelang sahur itu orang puasa nih, jadi fajar lah ya, mendekati subuh, itu diperintahkan usahakan di situ diganti tasbihnya apa? Istighfar sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam ayat Al-Qur'an Allah menyanjung orang-orang wabil ashari yastaghfirun. Di saat masa-masa sahur itu dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Itu ada waktunya tuh di situ. Ini menurut Al-Qur'an. Kapan istighfar itu yang tepat, yang bagus? Itu kata Allah masa-masa orang pada sahur tuh. Ya. Masa-masa jam berapaan tuh kira-kira? Jadi kalau imsaknya 4:30 berarti sebelum itu pokoknya. Banyakin istighfar. Wallahu a'lam ya. Saya menyampaikan saja. Dan dalam surat Qaf ayat 40 Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa minal lail fasabbihhu." Oh. Dan sebagian malam bertasbihlah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya pernah menyampaikan itu kajian hadis dulu, orang yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Masih ingat kan ya Pak Haji? Pahalanya apa Bang Udin? Lupa kayaknya nih. Apa Mas Sonoto? Membaca tasbih subhanallah wa bihamdi itu Sahih Al-Bukhari kalau nggak salah itu. 100 kali sehari, maka lupa nih materinya. Apa Mas Sonoto? Masuk surga. Masuk surga. Pahalanya itu sebesar apapun dosa itu, melebihi buih lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan? Kalau berdasar Al-Qur'an, wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu. Gitu. Bertasbih itu sebanyak-banyaknya.
Saat menjelang sahur berubah tuh, diganti tasbihnya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Itu istighfar yang lumayan itu yang Allah ajarkan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kalau astaghfirullahalazim itu cuma minta satu, minta ampun. Tapi kalau Rabbighfir warham, dua, minta ampun dan rahmat. Nah ini Rabbighfir warham ini yang Al-Quran ajarkan. Kata Allah minta dua tuh, jangan satu begitu. Oh tuh, tiga kalau bisa. Wa anta khairur rahimin. Kalau bisa sebanyak-banyaknya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Yang ketiga apa? Amalan agar dimurahkan rezeki. Saya hanya menyampaikan saja dari tulisan seseorang, jangan pernah tinggalkan 4 rakaat sholat rezeki. Apa, Bu? Duha. Itu diusahakan istiqomah terus, minimal lah 4 rakaat. Banyaknya berapa, Pak Haji? Sholat duha, Pak Haji? Bukan 2 rakaat. Ya? 2 rakaat, 4. Ya boleh. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Itu. Di sini jangan pernah tinggalkan. Ya usahakan tengah-tengah dah. 4 rakaat sholat duha. Saya pernah membaca sholat duha itu penarik rezeki gitu. Jadi kata Rasulullah itu, saya pernah membaca hadisnya, saya lupa perawinya, insyaallah sahih dari Rasulullah, orang yang istiqomah sholat duha tidak disusahkan rezekinya, ada aja rezekinya. Asal usahakan di saat melaksanakan sholat duhanya jangan niatnya rezeki, karena Allah dulu, baru minta doanya, baru minta ada tuh, ya Allah dengan keutamaan sholat duha ini murahkan rezeki kami ya Allah. Begitu. Yang penting awal niat melaksanakan sholat duhanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, murnikan dulu niatnya. Gitu. Allah alam bisawab. Gitu. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, saya langsung saja ya, dan saya pernah sampaikan ini, Pak Haji. Pak Haji ngantuk ini. Saya percepat, Pak Haji. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 720. Saya nggak bacakan ayat hadisnya, Pak Sonoto, teks Arabnya. Takut Sonoto ngantuk ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Kita punya sendi nih, sendi tangan, kaki. Itu diusahakan persendian itu bersedekah. Gimana caranya? Setiap kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bacaan tasbih subhanallah, subhanallah, pernah saya sampaikan ini, hadis ini bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah, itu sama aja kita bersedekah. Gitu. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sama aja kita sedekah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa kata Rasulullah? Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu pun sedekah. Rasulullah menambahkan, apa tambahannya dalam hadis ini? Ini semua bisa dicukupi wa yujziyu min dzalika rakaatani
yarkahuma binad duha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua yang di atas tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Tuh, ibu bapak sholat duha 2 rakaat itu sama aja dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau bisa dua-duanya dah. Zikirnya iya, sholat duhanya juga iya. Jadi double dah dua tuh. Gitu. Ini hadis riwayat Muslim, nomor hadis 720. Saya hanya mengutip, wallahu alam ini apakah nomornya benar 720. Saya mohon minta Ustaz Manoto dicek Sahih Muslim. Di sini tertulis nomor hadisnya 720. Tapi yang jelas saya masih ingat banget, saya pernah sampaikan hadis ini. Ya. Dan terakhir, yang keempat apa? Agar kita dimurahkan rezekinya oleh Allah, dilampangkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Rezeki itu jangan diartikan duit itu aja. Rezeki itu duit mulu, jangan. Rezeki itu kesehatan, anak kita sehat, cucu kita sehat, istri kita sehat, suami kita sehat, orang tua kita sehat. Itu rezeki, itu mahal lagi itu. Duit, saya pernah mendengar dari siapa ya, yang pernah jatuh sakit terus sembuh. Masya Allah, sehat itu mahal sehat itu. Ya, rezeki itu kalau bisa diartikan macam-macam dah, termasuk duit lah, rezeki. Apa yang keempat, agar dimurahkan rezekinya, di sini tertulis selalu biasakan untuk bersedekah setiap hari, walaupun sekecil apapun, diusahakan tuh. Makanya saya kemarin sampaikan, orang yang gemar berinfak itu bagaikan satu benih, mana Bu? Satu benih menumbuhkan 7 cabang. Dalam satu cabang menghasilkan 100 benih. Itu infak, sedekah harta. Bagaimana? Ya, secara logika teorinya, orang ingin kaya ya banyakin sedekah dah tuh, infak. Sekecil apapun, 2.000 kah, 1.000 kah, goceng kah, dan sebagainya. Sehingga dalam surat Al-Baqarah 245 Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah qardan hasanah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya kah di jalan Allah? Apa Allah berfirman, fayudha'ifahu, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya, ad'afan katsirah. Sudah ad'afan, berlipat-lipat, katsirah, banyak. Bisa dibayangin dah Bang Udin, ad'afan, berlipat-lipat, katsirah, banyak. Dalam surah Al-Baqarah 245. Mudah-mudahan ya kita